Setelah warna di mata klien kembali normal, Sesimir Crested berkata sambil tertawa, "Kau bisa bergerak bebas, dan mencoba membiasakan diri dengan perubahan dalam tubuhmu. Cobalah temukan inti kekuatan yang diberikan kepadamu oleh ramuan clown." Klien mengangguk. Ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia mungkin butuh bimbingan dari sang diakon, sehingga ia tidak mempermasalahkan kehadirannya. Ia berulang kali mengikuti latihan yang sudah ia biasakan selama ini. Ia melangkah ke depan, memutar pinggulnya, lalu melayangkan pukulan lurus ke depan, sebuah jab frontal. Pak! Ia mendengar suara tajam dari kepalan tinjunya yang membelah udara. Kekuatan dorongan itu melampaui perkiraannya. Dalam sekejap, ia merasa seolah sedang duduk di dalam kereta kuda yang tiba-tiba menginjak rem. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Oh tidak, ini akan jadi kisah memalukan seperti Leonard dulu. Klien membatin. Namun, pada saat itu juga, ia menyadari bahwa dirinya masih bisa mengendalikan otot, tubuh, sekaligus pusat gravitasinya. Secara bersamaan, ia menggunakan tenaga dari tulang belakang, urat, dan ligamen, dengan cepat menyesuaikan titik berat tubuhnya, sehingga ia tetap bisa berdiri tegak meski posturnya sempat melenceng. Setelah sedikit memahami hal ini, klien mencoba beberapa gerakan lain. Ia memastikan bahwa perubahan terbesar pada tubuhnya adalah peningkatan koordinasi yang sangat besar. Ia tak akan mudah kehilangan keseimbangan, kecuali dalam keadaan luar biasa tak terduga. Aku merasa seperti boneka tumbler. Aku bahkan bisa tampil di sirkus sekarang. Berjalan di atas tali pun sepertinya bukan yang hal sulit. Ramuan clown benar-benar sesuai dengan namanya. Banyak pikiran melintas di benaknya. Klien kembali menguji sejauh mana peningkatan kekuatan, kelincahan, dan kecepatannya. Sepertinya aku setara dengan guru Gawain. Setelah terbiasa dengan ini, dan menjalani latihan khusus, aku pasti akan lebih kuat. Selain itu, dengan penguasaan tubuh seperti sekarang, aku akan lebih mudah memahami teknik bertarung. Klien berhenti bergerak dan mengangguk sambil berpikir. Menurut rencananya, ia memperkirakan baru akan cukup mahir dalam seni bela diri setelah setengah tahun. Tetapi setelah meminum ramuan clown, ia merasa hanya butuh sebulan, bahkan mungkin 2 atau 3 minggu, untuk bisa memenuhi standar seorang polisi yang terampil bertarung. Itulah perbedaan antara manusia biasa dan seorang Beyonder. Dalam arti tertentu, bakat Beyonder memang berada di luar jangkauan manusia biasa. Crested diam-diam menyaksikan clown baru ini, mencoba berbagai gerakan sebelum akhirnya berhenti. Ia pun mengangguk. Memang benar, ramuan ini unggul dalam bidang pertempuran. Tanpa menunggu klien berbicara, ia bertanya, "Suara apa yang kau dengar tadi?" Aku mendengar seseorang bergumam, "Hornachis." Klien ingin menyembunyikan istilah Phlegrea untuk sementara waktu. Ia ingin mengamati reaksi diakon Sesimir. Jika sang diakon bersedia memberikan informasi mengenai pegunungan Hornachis dan bangsa Evernight, barulah klien akan menambahkan bahwa ia mendengar sesuatu yang berbeda lagi. Crested sedikit mengangguk, melewati topik itu. Ia mengingatkan klien, "Ingatlah, seorang Beyonder dengan sekuens lebih tinggi bisa memengaruhi Beyonder sekuens rendah di jalur yang sama hingga batas tertentu. Dalam arti tertentu, sebagian dari jalur itu berhubungan dengan ranah para demigod. Gumaman maupun lolongan yang kau dengar bisa jadi memang disengaja dikirimkan kepada dirimu oleh mereka. Dan mungkin saja penuh dengan niat jahat. Kau harus jauh lebih berhati-hati jika jalurnya berasal dari dewa jahat." Aku tadi berbicara dengan Dan. Nighthawk di timmu yang baru-baru ini, kehilangan kendali, mengalami hal serupa. Patuan Nil. The Hidden Shade. Ekspresi klien menggelap. Ia mengangguk dengan serius dan berkata, "Pendeta Sesimir, aku akan mengingatnya. Aku tidak akan tergoda oleh gumaman atau lolongan itu. Aku tidak akan membiarkan diriku terjerumus." Pada saat bersamaan, ia teringat sesuatu. Apakah ini alasannya gereja hanya menyediakan jalur Sleepless dan Corpse Collector, sementara menyembunyikan banyak jalur lainnya? Bagaimanapun, jalur Sleepless milik Dewi Evernight, sementara Death yang berhubungan dengan jalur Corpse Collector sudah gugur. Lalu kenapa gereja tetap memberikan Mystery Prayer dan Seer? Mungkin karena keduanya hanya jalur pendukung untuk melengkapi kekurangan pada sekuens 9 dan 8 dari Sleepless dan Corpse Collector.
Selain itu, keduanya masih berada di awal jalur, jadi pengaruh yang mereka tarik tidak akan terlalu besar. Namun, ini tidak menjelaskan kenapa mereka menyembunyikan nama dan ciri khas dari ramuan-ramuan itu. Atau kenapa tidak ada informasi penting tentang apa yang harus diperhatikan saat menghadapinya. Klein menarik kembali pikirannya ketika melihat Krestet mengambil koper peraknya dan bersiap pergi. Ia bertanya dengan nada penasaran, "Pendeta Sesimir, aku ingin tahu bagaimana cara bertindak sebagai seorang clown. Apakah aku harus pergi ke sirkus?" Krestet merapikan kerah tinggi jubahnya sambil terkekeh. "Menurut pemahaman filsafat kita saat ini, kau baru saja melakukan kesalahan formalisme. Kau harus mengerti bahwa nama sebuah ramuan bukan hanya mewakili sebuah pekerjaan. Itu juga mewakili sekelompok orang dengan sifat tertentu. Misalnya, Sir bisa kita sebut sebagai orang yang dapat melihat takdir, namun tetap menghormati takdir. Tentu saja, seperti yang sudah aku sebutkan, ada perbedaan dalam aturan yang disimpulkan setiap orang meski mereka meminum ramuan yang sama. Kau tidak bisa sepenuhnya meniru pengalaman orang lain. Paham?" Klein mengangguk sambil berpikir. "Aku rasa aku mengerti sebagian. Aku bisa bertindak sebagai clown dalam kehidupan sehari-hari, selama aku menangkap esensinya." "Secara teori," jawab Krestet, "memilih kata dengan hati-hati." "Aku mengerti." Klein menggambar bulan merah di dadanya. "Terima kasih Pendeta Sesimir. Semoga Dewi memberkati Anda." Apa sebenarnya esensi dari seorang clown? Jika aku tak memikirkan arti badut di bumi, dan hanya berfokus pada dunia ini, clown adalah pekerjaan yang menghibur orang dengan cara konyol. Misalnya, pakaian aneh, gerakan berlebihan, aksi penuh trik, intinya harus konyol, dan harus bisa menghibur orang lain. Tapi rasanya agak aneh. Haruskah aku mempertimbangkan dari perspektif seorang pelawak di lingkup istana era zaman kuno? Klein merenung dalam kebingungan. Krestet menatapnya, lalu ikut menggambar bulan merah di dadanya. Ia tersenyum, menampakkan kerutan di sudut matanya. "Semoga Dewi juga memberkatimu." Saat itu, Klein tiba-tiba merasakan sesuatu, sebuah intuisi yang terasa seperti prediksi, bahwa Diakon Sesimir akan melangkahkan kaki kirinya lebih dulu. Dan benar, ia melihat Krestet mengambil koper peraknya, lalu berjalan menuju pintu ruang alkimia dengan kaki kiri lebih dulu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Klein menyaksikan Krestet melewati pintu tersembunyi dan menghilang di koridor. Ini. Klein sempat tertegun sebelum merasakan kegembiraan besar. Kekuatan Beyonder dari ramuan clown jauh lebih hebat daripada yang ia bayangkan. Ia bisa secara naluriah memprediksi tindakan berikutnya dari seseorang. Apakah kombinasi kemampuan ini, ditambah koordinasi tubuh, kelincahan luar biasa, kecepatan, serta kekuatan yang cukup, bisa dianggap sebagai seni bertarung dengan tipu daya? Klein merenungkan hal ini. Ya, ini bisa dianggap sebagai manifestasi dari kemampuan Seer di Sequence 8, tapi masih belum cukup. Jalur ini pasti memberikan kemampuan unik setiap kali aku naik sequence, sebelum mencapai tingkat tinggi. Namun intuisi ini hanya sesaat, jadi aku tidak bisa selalu memanfaatkannya. Meski begitu, kemampuan ini sudah sangat kuat. Sekali saja dimanfaatkan dengan tepat, bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Oh ya, setelah aku mengurangi efek samping dari ramuan clown, aku bisa mencoba ritual untuk memanggil diriku sendiri. Hampir saja aku lupa. Kapten benar-benar menulari daya ingat buruknya kepadaku. Di tengah pikirannya, Klein kembali memeriksa dirinya. Ia ingin tahu apakah ramuan clown memberikan kemampuan lain. Menurut catatan rahasia Nighthawk, jika ramuan memungkinkan penguasaan sebuah mantra, peminum akan bisa samar-samar merasakan jenis mantra yang mereka dapatkan setelah naik sequence, seolah pengetahuan itu ditanamkan langsung padanya. Tapi aku tak merasakannya. Artinya, clown tidak memiliki kemampuan cepat melafalkan mantra, seperti yang tercatat di dokumen rahasia. Apakah arti licik adalah bahwa aku kini bisa lebih efektif menggunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk memperdaya orang dengan kebohongan? Klein meregangkan lehernya sambil menganalisis kondisi tubuhnya dengan serius. Saat itu, ia tak bisa menahan diri untuk kembali mengingat badut berjas yang pernah ditemuinya. Mantra aneh dan beragam dari badut itu meninggalkan kesan mendalam.
Anggota Secret Order itu mungkin seorang Beyonder Sequence 7. Penyamaran sebagai badut semata-mata untuk menutupi wajahnya agar tidak masuk daftar buronan. Tidak heran ia bisa menghadapi 2 Sequence 7 dan 1 Sequence 8 sekaligus. Jika saja ia menyadari aku tidak berada di bawah pengaruh artefak tersegel 2049 dan berhasil menghindari kendalinya, 10 orang sepertiku pun mungkin tak cukup untuk melawannya. Tentu saja, Clown tidak sepenuhnya tanpa mantra. Masih ada mantra seperti ini? Klein berjalan menuju meja panjang dan mengambil secari kertas berisi formula Clown. Pupil matanya menggelap. Dengan satu gerakan pergelangan tangan, ia melempar kertas itu ke udara. Pak! Kertas lembut itu seolah berubah menjadi sebilah belati, menancap ke dinding ruang alkimia. Aku bisa membawa setumpuk kartu tarot. Bisa digunakan untuk ramalan sekaligus sebagai senjata. Klein menenangkan diri, lalu mulai membereskan peralatan sisa dari peracikan ramuan. Setelah itu, ia membakar formula ramuan tersebut. Klein menghela napas dan meninggalkan ruang alkimia, menutup pintu rahasia di belakangnya. Untuk saat ini, ia tidak ingin mencoba menghibur orang lewat cara-cara konyol, karena apa yang menimpa Pak Tuanil. Ia berniat terlebih dulu mengurangi pengaruh ramuan melalui kogitasi. Ini akan jadi pengalaman baru lagi? Apapun yang terjadi, aku bukan lagi sekedar anggota pendukung. Ya, sejak Pak Tuanil meninggal, akulah satu-satunya yang tersisa di tim Nighthawk Tingen yang bisa memberi dukungan. Katedral Agung kemungkinan besar akan mengirim seorang Mystery Prior atau Seer untuk bergabung dengan tim. Klein menapaki koridor gelap, mengikuti cahaya lampu dinding, lalu menaiki tangga menuju Blackthorn Security Company. Tak lama, ia melihat cahaya matahari di ruang rekreasi para Nighthawk. Sinar matahari menembus jendela Oriel, sinar yang murni dan hangat. Klein menoleh ke arah kantor kapten, dan melihat pintunya terbuka lebar. Dan Smith sedang bersandar di kursinya, menghirup pipa. Ketika Dan menyapu pandangannya dengan mata abu-abu ke arah Klein, ia pun mengubah posisi duduknya. Kau tampak baik-baik saja, tidak seperti seseorang yang baru saja menelan ramuan. Ini mungkin keuntungan dari sepenuhnya mencerna ramuan sebelum naik tingkat. Klein menutup pintu di belakangnya dan duduk. Klein dan Dan sama-sama mengetahui tentang metode berakting, jadi sumpah mereka tidak menghalangi mereka untuk membicarakannya satu sama lain. Mereka bisa saling bertukar pikiran, tetapi keduanya tidak menyinggungnya secara langsung, seakan sudah ada kesepahaman. Setelah itu mereka terdiam bersamaan. Klein berpikir sejenak lalu bertanya, apakah Yang Mulia sudah pergi? Itu benar. Sebagai diakon berpangkat tinggi, ia punya urusan lain yang harus ditangani. Dan merenung sebentar, dia membawa sepasang bola mata merah yang tersisa setelah Pak Tuanil meninggal. Klein terkejut dan bingung. Kenapa? Dan mengangkat cangkir kopinya dan menyesap. Setelah hening cukup lama, ia menjawab, kita tidak boleh membohongi diri sendiri. Seorang rempager yang mengamuk, sebenarnya sudah menjadi monster, dan seperti yang pernah kukatakan padamu, monster meninggalkan benda-benda yang syarat dengan kekuatan Beyonder setelah mereka mati. Jika benda-benda itu tidak bisa dikendalikan, maka harus disegel. Ya, itu salah satu asal-usul paling umum dari artefak tersegel. Menurut aturan internal Nighthawks, barang-barang peninggalan Rampager harus disimpan di tempat lain agar tidak memicu trauma bagi rekan-rekannya. Aturan yang masuk akal. Klein mengangguk berat. Tiba-tiba, ia sadar ada sesuatu yang dilewatkan kapten. Maka, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau benda yang ditinggalkan itu bisa dikendalikan bagaimana? Dan menatapnya, mata abu-abunya dalam bagaikan malam yang sunyi. Ia menghela napas dan berkata, kau tidak akan mau tahu jawabannya. Klein tertegun, lalu tiba-tiba menyadari sebuah kemungkinan. Monster biasa meninggalkan bahan Beyonder yang bisa dijadikan ramuan. Tapi bagaimana dengan Rampager yang berubah menjadi monster? Jika mereka meninggalkan benda yang bisa dikendalikan, mungkinkah benda itu digunakan sebagai bahan ramuan? Menyadari hal itu, Klein tiba-tiba merasa muak. Ia menoleh dan hampir muntah, bahkan pandangannya mendadak kabur. Ini teori yang begitu mengerikan. Tapi kemungkinan besar justru lebih dekat pada kebenaran. Saat itu juga, ia makin memahami pepatah. Untuk melawan jurang,
Kita harus menahan korupsi dari jurang itu sendiri. Dan, kita adalah para penjaga, tapi juga sekumpulan orang-orang malang yang terus berjuang melawan ancaman dan kegilaan. Apakah ini salah satu alasan mengapa gereja menyembunyikan metode berakting? Agar mereka bisa mendaur ulang sejumlah anggotanya sendiri sebagai bahan cadangan? Tapi ini akan membuat para petinggi menolak gereja. Ekspresi Klein berubah-ubah, jelas terlihat di wajahnya. Melihat reaksi itu, dan tiba-tiba tertawa. Ada cahaya berkilau di mata abu-abu miliknya. Lihatlah dari sisi yang lebih terang. Kau bisa menganggapnya sebagai rekan kita yang menjaga kita dalam bentuk lain. Mereka akan selalu bersama kita. Setelah berkata begitu, dan menunduk, mengambil kopinya, dan menyesap lagi. Hampir 20 detik kemudian, ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Dan kau tidak perlu khawatir. Selama kita bisa menemukan sumber bahan Beyonder, kita tidak akan melakukan hal yang baru saja kau pikirkan. Baiklah, sesuai aturan, kau akan mendapat 1 hari libur setelah naik tingkat. Kau boleh memutuskan ikut atau tidak latihan tempur siang ini, tapi harus tetap memberitahu Gawain." Klein mengangguk pelan. Setelah menarik napas dalam, ia menegakkan punggung dan berkata, "Kapten, aku sudah menyelesaikan pelajaran tentang mistisisme. Aku ingin menggunakan pagi hariku untuk belajar teknik seperti pelacakan dan pengawasan." Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan ekspresi serius, "Aku ingin segera menjalankan kewajibanku sepenuhnya sebagai seorang Nighthawk." Dan menatapnya tajam lalu menghela napas. "Kau lebih tangguh dari yang kubayangkan. Baiklah, sesuai keinginanmu." "Ya, Kapten." Klein tiba-tiba berdiri dan menggambar bulan sabit merah di dadanya. Setelah keluar dari Blackthorn Security Company, Klein tidak pulang untuk beristirahat, melainkan naik kereta tanpa jalur tetap menuju rumah Azik. Ding dong! Ding dong! Begitu bel rumah berbunyi jelas, Azik membuka pintu dengan kemeja putih dan rompi hitam. Ada rantai jam emas tergantung dari saku rompinya. "Kau tidak pergi bekerja?" Azik melirik langit dan sadar matahari belum mencapai puncaknya. "Aku mendapat hak sebagian dari hari ini untuk libur karena keadaan khusus," jelas Klein singkat. Azik menatapnya, dan seolah menyadari sesuatu, lalu mengangguk dan memberi jalan masuk. Di lorong, Klein meletakkan tongkatnya, melepas topi, dan mengikuti Azik ke ruang tamu. Ruang tamu itu nyaman, dilengkapi perapian, kursi goyang, sofa, dan meja kopi. Klein duduk di tempat biasanya. Azik duduk di seberang Klein dan menunjuk pada cerutu di meja. "Mau satu?" "Tidak." Klein menggeleng tegas. Azik tidak membujuk lebih jauh. Ia menyalakan cerutunya dengan korek api, lalu bertanya santai, "Urusan di kota Morse sudah selesai?" "Aku harus berterima kasih pada Anda," jawab Klein tulus. Namun dalam hati ia bercanda, "Tuan Azik, sebelum kehilangan ingatan, pasti kau meninggalkan cukup banyak kekayaan untuk dirimu. Kalau tidak, mana mungkin seorang guru yang bahkan bukan profesor bisa menikmati cerutu sesering ini?" Saat Azik memainkan cerutunya, Klein mengajukan sebuah pertanyaan. "Tuan Azik, ada yang ingin kutanyakan." "Apa itu?" sahut Azik tanpa mengangkat kepala. Klein terdiam sebentar untuk menyusun kata. "Salah satu rekan kerjaku kehilangan kendali dan menjadi monster. Aku ingin tahu, apakah rohnya juga tercemar?" Ia belum yakin apakah Azik paham arti kehilangan kendali, jadi ia sudah menyiapkan penjelasan bila perlu. Azik menghentikan gerakannya, mengangkat kepala, lalu mengangguk berat. "Tidak diragukan lagi, kau harus sangat berhati-hati dalam situasi seperti itu. Jika dia kehilangan kendali karena godaan dewa jahat atau iblis, sebisa mungkin hindari berhubungan dengan rohnya. Itu bisa membahayakan nyawamu." "Aku mengerti." Klein menarik napas kecewa. Saat berada di rumah Pak Tuan Neil, ia terlalu emosional dan lupa memanggil roh Pak Tuan Neil. Dan Smith juga tidak mengingatkannya, jadi kesempatan itu terlewat. Sekarang dipikir-pikir, mungkin Kapten tidak lupa, tapi sengaja tidak menyebutkannya. Klein termenung, ia tidak melanjutkan topik itu dan malah menceritakan pengalamannya sebelumnya. "Tuan Azik, aku mencoba meramal asal mula kejadian paranormal di kota Morse. Aku melihat piramida terbalik yang menjulur ke bawah tanah.
Rekanku bilang itu simbol death. Hanya keturunannya yang berhak menerima kehormatan itu. Azik meletakkan korek api, lalu mengambil pemotong cerutu, tapi tiba-tiba tertegun. Ia terdiam lama. Wajahnya berubah muram saat bersandar di kursi. Setelah lama, ia berkata dengan suara berat. Ini memberiku perasaan yang sangat familiar, tapi aku sepertinya tidak bisa mengingatnya. Aku benar-benar minta maaf. Klien menghela napas tulus. Ia berharap bisa menggunakan hasil ramalannya untuk menggugah ingatan Tuan Azik. Azik memotong ujung cerutu, menggelengkan kepala, lalu tersenyum pahit. Kalau itu mudah diingat, kurasa aku sudah lama menemukan cara untuk lepas dari takdirku. Tentu saja, terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih karena terus mengingatku. Ia berpikir sejenak lalu menambahkan. Oh, aku akan meninggalkan Tingen dalam waktu dekat. Kenapa? Klien bertanya kaget. Bukankah kita sepakat mencari dalang yang memengaruhi takdirku dan mencuri tengkorak anakmu? Azik menghela napas lalu menjelaskan, target mungkin sudah menyadari penyelidikan yang kulakukan. Belakangan dia tidak bergerak sama sekali, membuatku kehilangan petunjuk. Jadi aku berencana meninggalkan Tingen untuk sementara dan pergi ke Backlund. Di satu sisi, aku bisa mencari jejak peninggalan sebelum kehilangan ingatanku. Di sisi lain, ketidakhadiranku mungkin membuat target lengah. Benar juga. Kehilangan ingatan terakhir Tuan Azik terjadi di Universitas Backlund. Sayang sekali kau tidak bisa menggantikan posisiku untuk mencari rumah cerobong merah itu. Klien mengangguk hikmat. Aku akan memperhatikan ini. Jika target bergerak dan menyingkap dirinya, aku akan segera memberitahumu. Tuan Azik, bagaimana aku bisa memberitahumu dengan cepat? Klien menduga, jika Azik memang keturunan Death, atau setidaknya terhubung dengannya, pasti ia punya kemampuan mirip Corpse Collector yang bisa memanggil utusan, seperti Dali dengan mesengernya. Azik mengisap cerutunya, berpikir hampir 20 detik, lalu mengeluarkan sebuah benda dari lengan kirinya. Itu adalah peluit tembaga tua yang penuh ukiran unik, memancarkan aura misterius. Ini barang yang kubawa saat terbangun di Backlund. Kalau kau meniupnya, akan muncul seorang utusan milikku. Jelas Azik. Setelah sekian lama, peluit ini masih bisa digunakan? Ini pasti benda mistik. Klien terkejut sekaligus senang. Itu secara tidak langsung membuktikan bahwa Azik memang terkait dengan Death. Azik melirik Klien, lalu meniup peluit itu untuk mendemonstrasikan. Pipinya mengembung, ia meniup sekuat tenaga. Tidak terdengar suara apapun, tapi Klien merasa suasana tiba-tiba dingin dan suram. Ia segera mengetuk giginya, lalu melihat tulang putih kabur bermunculan dari tanah, membentuk pancuran aneh. Beberapa detik kemudian, sesosok monster ilusi muncul di ruang tamu. Tubuhnya tersusun dari tulang putih, dengan api gelap menyala di rongga matanya. Tingginya hampir 4 meter, menjulang jauh di atas Klien yang bahkan tidak sampai 175 cm. Melihat kepalanya hampir menembus langit-langit, Klien hanya bisa berpikir, Tuan Azik, bukankah utusanmu agak terlalu berlebihan? Azik sama sekali tidak keberatan. Ia tersenyum dan berkata, setelah kau menyerahkan surat, tiup lagi peluitnya untuk mengakhiri pemanggilan. Lalu ia akan segera mengantarkan surat itu padaku, dengan cara yang rahasia. Setelah itu, Azik mengayunkan tangannya dan melempar peluit tembaga tua itu. Klien merentangkan tangan kanan dan berhasil menangkapnya. Benda itu terasa dingin tapi lembut. Terima kasih ramuan clown. Ia menghela napas lega, lalu meniup peluit itu kuat-kuat. Tanpa suara, utusan raksasa itu hancur, tulang-tulang kabur pun tenggelam kembali ke tanah. Sungai Tusok mengalir melewati Backlund dan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Alger Wilson mengenakan jubah panjang imam gereja badai saat ia perlahan turun dari kapal penumpang. Ia melihat orang-orang lalu lalang di pelabuhan, dengan para buruh bekerja keras di bawah terik matahari. Suasananya ramai sekaligus bising. Sudah lama Backlund, gumam Alger pada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan rumah Azik, Klien naik kereta umum kembali ke Jalan Daffodil. Saat ia membuka pintu rumahnya, ia tiba-tiba melihat seseorang duduk di ruang makannya. Secara naluriah, Klien menggenggam tongkat di tangannya lebih erat,
tapi segera sadar apa yang sebenarnya terjadi. Itu bukan pencuri, melainkan pembantunya, Bella. Bella sedang asyik membaca koran yang terbentang di atas meja. Ia terlonjak kaget ketika mendengar pintu terbuka, cepat berdiri dan terbata-bata. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan pagi. Aku sedang menunggu air mendidih supaya bisa makan roti. Aku masih belum terbiasa punya pembantu di rumah. Klein mengejek dirinya sendiri. Ia melepas topinya dan mengangguk. Membaca adalah kebiasaan yang baik. Tetap bisa rajin membaca, meskipun sibuk bekerja, adalah hal yang dianjurkan Dewi. Ia sengaja menyebut nama Dewi, agar Bella tidak menganggap pujiannya sebagai sindiran. Namun, sebenarnya hanya dewa pengetahuan dan kebijaksanaan yang menekankan membaca sebegitu pentingnya. Tentu saja semua gereja mendorong pendidikan. Ya, mengingat usianya sekitar 18 tahun, dan ia beriman kepada Dewi, kecintaan Bella terhadap membaca pasti dipengaruhi orang tuanya. Orang tua seperti itu akan mengusahakan pendidikan untuk anak perempuan mereka selama masih mampu. Bahkan bila tidak mampu sekolah umum, masih ada sekolah gratis dari gereja. Paling-paling hanya menunda waktu belajarnya. Jadi, Bella tidak buta huruf. Ia bisa membaca tulisan dan mengerti koran. Pikir Klein sambil berjalan ke ruang tamu setelah meletakkan tongkatnya. Klein cukup terkesan dengan Bella. Meski agak canggung dan jelas belum terbiasa di dapur, ia punya kemauan belajar. Bella menundukkan tangan dengan malu-malu dan berkata, "Aku dulu jarang sekali bisa membaca koran. Pemilik kontrakan tidak mengizinkan kami memakai koran bekas untuk membersihkan dinding. Aku hanya sempat melirik saat mengambil koran tadi untuk membersihkan meja kopi. Kupikir isinya cukup menarik. Kasihan sekali gadis ini. Padahal saat aku transmigrasi dulu, koran itu hal paling membosankan." Klein menertawakan dalam hati. Ia tersenyum dan mengeluarkan jam saku peraknya. Setelah melihat jam, ia berkata, "Selama kau menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik, kau bebas melakukan apapun dengan sisa waktumu. Tidak perlu terlalu tegang. Tentu saja, kalau aku sedang berbincang dengan Benson dan Melissa, sebaiknya kau tetap di kamar. Aku izinkan kau menyalakan lampu di sana dan boleh membawa beberapa koran lama. Oh ya, tolong ketuk pintuku jam 1 siang nanti. Lalu siapkan secangkir teh hitam sibe, 2 potong roti putih lembut, sepotong roti gandum, dan sepiring kecil mentega." Untuk merayakan kenaikannya ke Sikuen 8, Klein memutuskan sedikit memanjakan diri. Ia akan memakan roti putih lebih dulu daripada Benson, yang berencana menyantapnya akhir pekan. "Ya, nanti aku akan membeli 8 pon roti lagi. Mulai sekarang, makanan pokok kita berubah dari roti gandum ke roti putih. Sebagai Beyonder Sequence 8, gajiku pasti akan naik. Tapi kenapa Kapten tidak menyebutkannya?" "Ah, dia lupa lagi." Klein sempat terpaku, lalu memutuskan menanyakannya besok. "Baik, Tuan," jawab Bella dengan kaget sekaligus gembira. Setelah itu, ia bertanya ragu, "Tuan Klein, maksud Anda teh hitam sibe yang biasanya dipakai untuk menjamu tamu?" Ia memanggil nama depan Klein, karena Moretti bisa merujuk siapa saja di keluarganya. "Iya, mulai sekarang itu akan menjadi teh harian untukku." Klein melambaikan tangan lalu naik tangga. Ia baru sadar kalau kondisi keuangannya lumayan stabil setelah menjadi clown. Sebagian karena memang tidak ada pengeluaran besar untuk sementara ini. Ia hanya perlu 2 soli untuk transportasi, saat menyelidiki rumah-rumah dengan cerobong merah, dan sesekali membeli bahan-bahan tertentu. Lagi pula, kebanyakan pengeluaran itu bisa diajukan klaim penggantian. Selain itu, ia masih punya tabungan anonim sebesar 300 pound di bank. Untuk gambaran, 1 ar tanah di pedesaan hanya 5-6,5 soli. Artinya, dengan uang itu, Klein bisa membeli 920-1.200 ar. Atau sekitar 137-179 mou, setara 23-30 akre di bumi. Bahkan jumlah itu cukup untuk membeli rumah di Jalan Daffodil dengan kontrak 15 tahun. Kalau aku ubah semua menjadi tanah, aku bisa dapat sewa 23-31 pound per tahun. Lumayan juga, tapi belum perlu sekarang. Lebih baik uang 300 pound itu untuk keadaan darurat. Aku juga harus mencari kesempatan memberitahu Benson dan Melissa soal gaji mingguan sebenarnya, pikir Klein saat masuk kamarnya. Setelah mengunci pintu,
Klein duduk di tepi ranjang dan mulai melakukan kogitasi. Dengan cara itu, ia bisa mengendalikan kekuatan dari ramuan dalam tubuhnya secara perlahan. Ia sangat berhati-hati. Sebelumnya ia menganggap istilah kehilangan kendali itu sepele, sampai akhirnya melihat Mandated Punisher yang benar-benar kehilangan kendali. Meski ia tidak mengenal orang itu, atau tahu apa yang menimpanya, Klein awalnya menganggapnya kasus langka, anomali. Seperti orang biasa yang membaca berita pembunuhan, lalu segera melupakannya. Namun, kejadian yang menimpa Pak Tuan Neil benar-benar mengguncangnya. Itu membuatnya sadar kalau kehilangan kendali selalu mungkin terjadi, selalu mengintai. Bisa menimpa dirinya dengan cara yang tak terpikirkan. Itu benar-benar pelajaran berdarah. Klein mengakhiri kogitasi, membuka mata, dan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari terakhir, ia sering bermimpi tentang kejadian itu, lalu terbangun dengan keringat dingin. Ia bukan hanya berduka atas kematian Pak Tuan Neil, tapi juga khawatir tentang masa depannya. Kalau bukan karena kogitasi yang membantunya tidur, ia yakin banyak malam-malam tanpa tidur yang menantinya. Selain mencerna ramuan, aku juga harus berusaha mengendalikan emosi dan keinginan. Semuanya harus tetap dalam batas wajar dan tidak dikuasai olehnya. Klein menghela napas, lalu berbaring, segera terlelap. Hari kematian Pak Tuan Neil. Perkataan dan tindakan, dan sangat menyentuhnya, itu membuatnya menilai ulang tanggung jawab seorang Nighthawk dengan serius untuk pertama kalinya. Ia ingin menanggung tanggung jawab itu, membantu kapten dan rekan-rekannya. Karena itu, ia tidak mau menyia-nyiakan sore harinya. Ia melanjutkan pelajaran bertarung. Pukul 3 sore, di lapangan latihan sederhana. Gawain, pria pirang dengan rambut cepak, mengernyit melihat Klein yang semakin lancar berlatih. Gerakannya berubah dari pemula yang lumayan, menjadi seperti seorang ksatria muda yang sudah berlatih 6 bulan. Semua itu hanya dalam waktu 40 menit. Ia menghentikan Klein dan menatapnya lekat-lekat, lalu bertanya, "Apa yang terjadi?" Klein sudah menyiapkan alasan, hendak menyebut hasil penelitian ilmiah, ketika Gawain menambahkan, kalau memang sulit dijelaskan, tak perlu dijawab. Sepertinya ada komunikasi antara kepolisian dan Gawain. Masuk akal? Karena kadang-kadang ia memang melatih Beyonder. Mana mungkin ia tidak tahu? Klein menghela napas lega. Ia tersenyum dan berkata, "Guru, berapa lama lagi kira-kira sebelum aku bisa ikut pertarungan sungguhan?" Gawain menyilangkan tangan, menatap Klein dengan serius, dan menjawab dengan suara serak, 2 atau 3 hari, tapi itu belum cukup. Ia lalu menjelaskan, bisa ikut pertarungan nyata tidak sama dengan benar-benar mahir bertarung. Untuk itu, kau butuh 2-3 minggu lagi. Selain itu, kau juga harus menguasai senjata yang bisa kau bawa sehari-hari, misalnya tongkat, cambuk, belati, dan pisau segitiga. Sebanyak itu yang harus kupelajari? Klein melongo. Gawain menatapnya dengan pengalaman seorang veteran. Ingat, setiap tetes keringat yang kau keluarkan di sini bisa menyelamatkan hidupmu di masa depan. Baik guru. Klein menyemangati diri sendiri dan menjawab mantap. Minggu pagi, Klein memasuki perusahaan keamanan Blackthorn dan mengetuk pintu kantor kapten. Dan Smith mengangkat kepala seakan sudah menduga kedatangannya. Aku lupa memberitahumu kemarin. Jabatanmu di kepolisian naik dari inspektur percobaan menjadi inspektur tetap setelah kau naik ke Sequence 8. Aku akan minta mereka segera mengeluarkan dokumen dan tanda pangkatnya. Gajimu juga naik, dari 6 pound menjadi 10 pound per minggu. Gereja dan kepolisian masing-masing menanggung separuh. Itu setara dengan gaji Nighthawk berpengalaman. Tentu maksudku Nighthawk Sequence 9. Kapten, apa Anda salah baca naskah? Klein terkejut, lalu tersenyum lega. Itu lebih tinggi dari perkiraanku. Ia semula hanya membayangkan gajinya naik jadi 8 pound. Dan mengangkat cangkir kopi dan menyeruputnya. Kenaikan gaji Nighthawk ditentukan pertama oleh lama pengabdian, kedua oleh kontribusi, dan ketiga oleh tingkat jabatan. Biasanya yang ketiga berhubungan erat dengan kontribusi. Benar, tanpa kontribusi, meski sudah mencerna ramuan, tetap tidak bisa mengajukan formula dan bahan-bahan. Klein mengangguk sambil berpikir. Gaji 10 pound per minggu, ditambah bonus,
berarti sekitar 540 pound per tahun. Karena tidak ada pajak, itu termasuk tinggi untuk kelas menengah, hanya sedikit di bawah profesi bergengsi seperti pengacara ternama, arsitek terkenal, ahli bedah berpengalaman, dan pejabat pemerintah. Bahkan Wakil Menteri Keuangan Kerajaan Loen hanya mendapat 700 pound setahun sebelum pajak. Setelah pajak paling hanya 640 pound, bahkan bisa kurang. Menurut koran, rumah bagus di Backlaund dan Hillstone hanya sekitar 2.500 pound. Dengan pengeluaran keluarganya sekarang, ia bisa membeli rumah dalam 7-8 tahun. Mampu membeli rumah di pusat ibu kota hanya dengan usahanya sendiri, dalam 7 atau 8 tahun, gaji ini benar-benar membuat klien senang. Klien pun bangkit dan berpamitan. Ia segera menuju ruang bawah tanah untuk bertugas di gerbang Canis. Sebelum pukul 10, ia mendengar seseorang mendekati gerbang Canis. Tak lama, dan muncul di pintu. Ada kasus yang butuh bantuanmu. Kasus yang melibatkan Beyonder? Klien bertanya refleks. Tidak, seorang wakil parlemen kota ini, Tuan Maynard, ditemukan tewas di rumahnya. Kepolisian Tingen mendapat tekanan besar dan meminta kita melakukan ritual medium untuk melacak pembunuhnya. Saat ini, hanya kau di tim yang bisa melakukannya? Jelas dan. Lalu ia menambahkan, minggu depan Katedral Agung akan mengirimkan seorang misteri prayer ke tim kita. Sebenarnya itu sudah seharusnya, tapi kebetulan kau masuk dan memilih jalur sieur.